Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NPM 2140-2002 dari lokal A1. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang mengenai proses penelitian masalah variabel dan paradigma penelitian. Yang pertama, proses penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan peneliti selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart atau diagram lingkaran, dan pitogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Karena melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran tersebut, diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Ya, baik, kita langsung lanjut ke materi yang kedua, yaitu masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Seperti yang dinyatakan oleh Emory bahwa baik penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian ini 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Ya, materi yang keempat itu variabel penelitian. Yang pertama membahas mengenai pengertian variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek
mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Dinamakan variabel karena variasinya, misalnya berat badan dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Demikian juga motivasi. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tentu bervariasi. Jadi kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus variasinya variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Yang kedua, macam-macam variabel. Macam-macam variabel dapat dibagi. Yang pertama itu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas itu sendiri merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator yang memengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Dan yang kelima, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyelantara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dan yang keenam itu variabel kontrol. Variabel kontrol yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Ya, materi selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencermin jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Pertama, paradigma sederhana. Yang kedua, paradigma sederhana berurutan. Paradigma sederhana menunjukkan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Untuk mencari hubungan antara variabel X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X3 dengan Y. Tersebut digunakan teknik korelasi sederhana. Naik turun harga Y dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y atas X3 dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX3. Selanjutnya paradigma ganda dengan dua variabel independen X. Paradigma ganda dengan dua variabel independen X dan X2 dan satu variabel dependen Y. Untuk mencari hubungan X dengan Y dan X2 dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana. Untuk mencari hubungan X dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi ganda. Selanjutnya itu paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Paradigma ganda dengan tiga variabel independen yaitu X1, X1, X2, dan X3.
Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1 dengan X2, XZ dengan X3 dapat menggunakan korelasi sederhana. Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 secara bersama-sama dengan X2 dengan X3 terhadap Y digunakan korelasi ganda. Regresi sederhana dan ganda serta korelasi parsial dapat diterapkan dalam paradigma ini. Selanjutnya, paradigma ganda dengan dua variabel dependen, paradigma ganda dengan satu variabel independen dan dua dependen. Untuk mencari besarnya hubungan antara X dan Y, 1 dan X dengan Y2 digunakan teknik korelasi sederhana. Demikian juga untuk Y dengan Y2, analisis regresi juga dapat digunakan. Selanjutnya paradigma ganda. Paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Paradigma ganda dua variabel independen dan dua variabel dependen, hubungan antara variabel R, R2, R3, RA, R5, dan R6 dapat dianalisis dengan korelasi sederhana. Hubungan antara X1 bersama dengan X2, Y1 dengan X1 dan X2 bersama terhadap YZ dapat dianalisis dengan korelasi ganda. Analisis regresi sederhana maupun ganda dapat juga digunakan untuk memprediksi jumlah ikat yang terjual dan kepuasan penumpang kereta api. Selanjutnya itu paradigma jalur. Paradigma jalur teknik analisis statistik yang digunakan dinamakan path analysis atau analisis jalur. Analisis dilakukan dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening. Dalam paradigma itu terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan. Materi selanjutnya dari bab 2 itu ialah menemukan masalah. Untuk menemukan materi yang terakhir itu menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai pengertian teori. Teori adalah perangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, Siti Rahayu Haditono menyatakan bahwa teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Tiga macam teori. Membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan. Yang pertama yaitu teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan 3 pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai yang pertama, teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif.
Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajek dan dapat diramal sebelumnya. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis atau induktif. Yang ketiga itu suatu teori juga dapat menunjuk bahwa pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Berdasarkan data tersebut, di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, dia bukan suatu teori, berdasarkan yang ditemukan oleh Hoy dan Mischel. Dapat ditemukan di sini bahwa yang pertama, teori ini berkenan dengan konsep asumsi dan generalisasi yang logis. Yang kedua, berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Yang ketiga, sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan selanjutnya oleh Hoy dan Mischel. Mengumumkan bahwa komponen teori itu meliputi konsep dari asumsi. Konsep merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakna generalisasi, sedangkan asumsi merupakan pernyataan diterima kebenarannya tanpa pembuktian. Materi selanjutnya atau yang kedua, tingkatan dan fokus teori. Numan mengemukakan tingkatan teori atau level of theory menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Selanjutnya, fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu teori substantif, teori formal, dan middle rank teori. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data. Teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Ya, baik. Mungkin itu penjelasan dari materi-materi yang telah saya dapatkan dari bab 2 dan bab 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.